A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Para pemuda, para pemudi generasi agama yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan serta rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengenai diantaranya bagaimana menggapai khatam atau tamat membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka kita akan membahas perkara ini, dan sebelumnya kita harus mengetahui di antara makna Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syifa, pengobat di antara kulub dan hati-hatinya. Orang yang senantiasa membiasakan Al-Quran, Allah akan sertai di antara hati dan kulub-kulubnya nuron, yakni berupa cahaya. Orang yang senantiasa membiasakan lisannya terbasahi membaca lantunan ayat suci Al-Quran, Allah akan senantiasa memberikan di dalam hati dan kulub-kulubnya berupa furqan, yakni pembeda. Bisa membedakan mana yang hak dan bisa membedakan mana yang batil. Bisa membedakan mana itu madu dan bisa membedakan mana itu racun. Bisa membedakan mana itu yang cantik dan bisa membedakan mana itu yang tampan. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Quran adalah hudan, petunjuk bagi para yang membacanya. Al-Quran adalah hudan, petunjuk bagi para yang mentadaburinya. Al-Quran adalah petunjuk bagi para yang mentafakurinya. Al-Quran adalah petunjuk bagi siapa? Bagi mereka atau kita yang mau merenungkan di antara ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara zatullah Subhanahu wa ta'ala, di antara asma dan sifat-sifat Allah yang sangat indah sekali. Huwar Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan lain sebagainya. Al-Quran yakni dalam kata arti adalah bacaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sosok pelipur duka nestapa, sosok pendekar tak gila gelar, sosok jawara
tak gila nama. Nabinya para syuhada, nabi kita semua, nabi akhir zaman, Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Maka di bulan puasa ini mari kita bersama-sama mentadaburi, mentafakuri, membaca, merenungi apa yang ada di dalam Al-Quran berupa firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata ayat pertama yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Sampai 3 kali terulang-ulang. Ada apa sehingga malaikat Jibril menyuruh kepada kekasihnya, Iqra, Iqra, Iqra 3 kali. Bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi para pembacanya, bagi para pentadaburnya, bagi para pentafakurnya. Maka di bulan Ramadan, orang yang membaca Al-Quran bukan saja dilipatkan, tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pahala apa yang kita dapatkan bila mana kita di dalam bulan suci Ramadan membaca, mendawamkan, mengistiqomahkan lisan ini membaca Al-Quran, yakni pahalanya tidak seperti pahala hari-hari biasa. Ramadan akan dilipat gandakan, tapi hari-hari biasa tidak dilipat gandakan. Ramadan adalah hari yang sangat diistimewakan, tapi hari-hari biasa ada yang istimewa, tapi hari-hari tertentu, bukan hari sanjaya pastinya, yakni saya pribadi, yang tentunya hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bulan suci Ramadan. Sampai baginda Nabi berpesan, bersabda, man qara'a min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya yang membaca, yakni 10 kebaikan. Masya Allah. Kalau sodako manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Jadi kebaikannya kalau kita bersodako di hari biasa, kita berbuat kebaikan di hari biasa, pahalanya cuma 1 kali 10. Tapi kalau di bulan suci Ramadan 10 kali 10. Jadi kata baginda Nabi, saya ulangi kembali, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Walam akul alif lam mim harfan, walakin alif harfan, lam harfan, mim harfan. Masya Allah. Coba kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Jadi alif sehuruf, lam per huruf, mim per huruf. Berarti kita membaca di bulan suci Ramadan, alif lam mim 3 huruf, Allah akan sampaikan, Allah akan berikan kepada yang membaca Al-Quran 30 kebaikan. Berarti 30 dikali 10 berarti 300 kebaikan. Berarti 1 hurufnya dilipat gandakan 100 kebaikan. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka mari kita membaca Al-Quran, mari kita pegang Al-Quran, mari kita teguhkan dalam hati, dalam dada kita Al-Quran. Wa inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menaruh Al-Quran di dalam dada Sayyidina Muhammad. Maka mari kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Quran adalah syifa, pengobat. Quran adalah furqan, pembeda. Quran adalah nur, cahaya. Quran adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabik. Bacalah Al-Quran. Selama kita hidup di dunia, jangan jauh dari Al-Quran. Dekatkan Al-Quran, jadikan petunjuk Al-Quran, jadikan pedoman Al-Quran, agar Al-Quran menyertai kita di alam kubur dan menemani kita sebagai cahaya. Bayangkan kalau selama kita hidup di dunia, yang Allah berikan rizki, rezeki berupa nafas, mata, telinga yang bisa mendengar, kaki yang bisa melangkah, seumur hidupnya kita tidak membaca Al-Quran. Jangan pernah salahkan bila cahaya Al-Quran tidak menemani kita nanti di alam kubur. Jangan salahkan Al-Quran, cahaya Al-Quran tidak menerangi kita di alam kubur. Karena selama di antara hidupnya kita di dunia, kita jauh dari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran, tidak mentafakuri Al-Quran. Apa kata baginda Nabi? Nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Terangilah, mari kita sama-sama kita punya rumah. Terangilah, mari kita sama-sama punya tempat tinggal. Terangilah, mari kita sama-sama punya tempat singgahan yang bisa menghindari dari teriknya matahari, yang bisa menghindari dari terkenanya hujan, terkenanya dingin, dari membaca Al-Quran. Bayangkan kalau di rumah kita yang hidup tidak menghidupkan Al-Quran, berarti hati tidak hidup, rumah tidak hidup. Jadikan seperti makbaroh, kuburan. Mari kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah salah satu petunjuk yang nyata. Apa di antara syairnya? Allah itu tujuan kami, Rasulullah tauladan kami, Al-Quran undang-undang kami, jihad itu tekad hidup kami, mati di jalan Allah, cita-cita kami tertinggi. Itulah mukmin yang sejati, hidupnya tinggikan ilahi. Hanya itulah satu-satunya jalan bila ingin tenang hidup di akhiratnya. Kajilah Al-Quran, amalkan isinya. Kajilah Al-Quran bila ingin hidup tenang. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan jauhi Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadikan Al-Quran ada di dalam hati, dada, dan jiwa-jiwa kita semua. Kita nggak bisa baca Al-Quran, Pak Ustadz. Saya nggak bisa baca Al-Quran. Yang terbata-bata saja diberikan pahala, apalagi yang lancar. Maka kalau bisa kita mentadabburi Al-Quran, membaca dengan lantunan irama yang merdu, yang membuat para pendengar bisa meresapinya, yang para pendengar bisa mentafakuri dan mentadabburinya. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup saat ini, yuk sama-sama kita jangan jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah salah satu petunjuk dan pedoman cahaya di alam kubur kita. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.